Iya, beginilah kira-kira ekspresi Widodo saat THR tahun ini akhirnya turun. Yeay. Alhamdulillah. Jadi kata Widodo, uang tahun ini akan ia gunakan untuk daftar les jadi hacker. Tapi bentar, laptopnya Widodo kan Toshiba satelit yang tabelnya bisa buat gebuk maling dan langsung pingsan malingnya. Ya, walaupun idenya unik, tapi niat Widodo ini baik. Ia ingin menjadi penolong dari tetangganya yang baru saja kena scam gara-gara ikut investasi abal-abal. Dan itu persis seperti film yang akan saya ceritakan kali ini. Investasinya boleh asal-asalan. Tapi skill hackernya, tenang aja, udah pasti bisa diandalkan. Jadi, begini ceritanya. Disambut bagaikan raja, dilulukan layaknya dewa. Begitulah bagaimana rakyat Korea Selatan menyambut Park Jin Hyunbil, seorang pengusaha dengan terobosan ekonomi paling mutakhir yang ada di negara ini. Pak Jin membuat bank investasi pertama yang ada di dunia dan memberinya nama One Network, yang akan mengumpulkan uang nasabah, memutar uangnya untuk investasi secara agresif dan membagikan profitnya kembali pada para nasabahnya. One Network seakan menjadi angin segar bagi seluruh rakyat Korea yang sedang mengalami penurunan perkembangan ekonomi. Namun dari segala harapan yang telah ditawarkan oleh Pak Jin, pasti ada satu hal yang mencurigakan yang ada di baliknya. Dan demi mencari kebenarannya, kepolisian Korea mulai mengincar salah satu karyawan Pak Jin, yaitu Kimi. Kimi adalah orang kepercayaan Pak Jin setelah istrinya Christy. Kimi lah orang yang ada di balik sistem One Network. Kimi dulunya sengaja direkrut Pak Jin karena merupakan salah satu hacker jenius yang kerap melakukan phishing di seluruh dunia. Dan Kimi ini bagaikan puzzle terakhir yang akan melengkapi sistem One Network yang sedang Pak Jin kerjakan. Dan ini Gema. Dialah penyidik yang ditugaskan untuk mengincar Kimi dan membongkar fakta apa yang ada di baliknya. Dan ini pertama kalinya Kimi akhirnya tahu kalau One Network adalah sebuah scam. Dan Pak Jin adalah mafia penipuan uang yang sudah lama diburu polisi. Kini Kimi tak bisa berbuat apa-apa lagi saat ia dipaksa untuk ikut dengan Gema. Walau sebenarnya Kimi harus ikut dengan Christy dalam misi memindahkan uang gelap hasil penipuan mereka. Dan yang bisa Kimi lakukan sekarang hanyalah berbohong pada Christy, kalau ia baru akan datang sejam lagi. Kimi harus diinterogasi dulu oleh pemimpin dalam penyidikan kali ini. Dialah Jaelani alias J. Di tengah kepanikannya, Kimi akhirnya mengambil jalan pintas. Ia coba menyuap J untuk melepaskannya dalam kasus kali ini. Sayangnya J bukanlah polisi korup. Ia jujur dan ia ingin memberantas skema penipuan yang akan Pak Jin lakukan. Namun, semua kejahatan tentu saja memerlukan bukti. Dan J minta 2 bukti saja pada Kimi. Yang pertama adalah lokasi server One Network. Dan yang kedua adalah buku pencatatan milik Pak Jin. Buku yang berisi rekening nasabah dan berapa saja uang yang telah mereka investasikan di One Network. Posisi Kimi yang terdesak membuatnya tak memiliki pilihan lain selain menurutinya. Namun ada satu lagi yang harus Kimi lakukan. Ia harus berbohong pada Christy kalau ia baru saja mengalami kecelakaan dan harus terlambat datang lagi. Walau tadi semuanya nampak baik-baik saja, tapi akhirnya Kimi tetap saja disidang oleh Christy dan juga Pak Jin. Christy yang curiga lalu bertanya tentang kecelakaan tadi pada kenalannya. Beruntung Kimi kali ini berhasil berkelit. Namun masalahnya justru pada Pak Jin. Ia kecewa dan merasa Kimi tidak serius dengan semua ini. Karena jika sampai mereka gagal nanti, semua tangis Pak Jin di presentasi tadi hanya akan berakhir di penjara saja. Pak Jin juga marah pada Christy yang tak bisa akur dengan Kimi hanya karena masalah sepele seperti ini. Merasa satu masalah bisa ia lewati, kali ini Kimi diundang teman sejak kecilnya. Namanya Yogi. Sama seperti Kimi. Dia juga seorang hacker jenius yang ikut bekerja sebagai bawahan Kimi di One Network.
Mereka awalnya memang tak tahu kalau One Network adalah perusahaan penipuan. Bahkan mereka sempat menginvestasikan uang 50 miliar ke One Network. Kimmy juga sudah mengajak keluarga dekatnya di kampung untuk join. Dan itulah yang membuatnya dalam posisi yang makin tertekan. Yogi takut mereka berdua akan dibawa ke penjara. Tapi Kimmy bisa sedikit berpikir lebih tenang dan berpikir untuk bisa mengambil kembali uang mereka yang ada di dalam sistem. Lalu kabur dengan aman setelahnya. Tapi tentu saja itu tidak akan mungkin terjadi, karena Kimmy sekarang sudah di bawah pengawasan dari kepolisian dan tidak akan bisa lepas sebelum misi mata-mata mereka tuntas. Kalau ada yang tak senang dengan jalannya misi ini, mungkin dia adalah Pak Tora. Pak Tora adalah atasan Gemma dan Jay. Pak Tora tak senang dengan rencana mereka dianggap terlalu mengada-ngada. Karena semuanya hanya berdasar pada feeling saja, tanpa satupun bukti yang bisa jadi dasarnya. Namun sudah pasti Jay tidak sepolos itu. Ia sudah membaca pola-pola penipuan yang dilakukan oleh Pak Jin. Jay juga mencegah pola ini berjalan dengan lancar. Karena menurutnya kerugian yang bisa ditimbulkan oleh One Network bisa mencapai 33,8 triliun rupiah dan semakin membawa Korea pada keterpurukan ekonomi. Namun lagi-lagi Pak Tora menganggap apa yang Jay pikirkan terlalu mustahil untuk terjadi. Kerugian sebesar itu tentu akan membuat Korea diambang krisis ekonomi. Kalaupun Jay benar, mereka juga butuh buku pencatatan milik Pak Jin. Dan bukti itu akan sangat mudah disembunyikan oleh orang licik seperti Pak Jin. Saling ragu dan saling tak percaya antara Pak Tora dan Jay justru menjadi celah yang besar untuk Pak Jin mengembangkan One Network di seluruh Korea. Di hari pembukaan, One Network berhasil menarik lebih dari 200.000 nasabah di seluruh Korea. Cerca di nuovo di fare il furbo. Iya, di tengah-tengah kegaduhan launchingnya One Network, ternyata Kimmy juga berniat memulai aksinya untuk menghack dan mengambil uang investasi mereka lagi. Semuanya Kimmy lakukan tanpa ia tahu kalau sekarang ia sudah dalam pantauan Jay. Melihat Kimmy yang bertingkah kemarin, Jay pun segera membawa Kimmy. Berkat pertemuan Kimmy dengan Yogi, Jay akhirnya mendapat lokasi server One Network. Dan hanya tersisa satu bukti lagi yang mereka butuhkan untuk meringkus Pak Jin. Jay lalu memberi Kimmy sebuah pulpen mata-mata yang harus Kimmy gunakan saat ia menemui Pak Jin nanti. Namun sebelum memulai aksinya, Kimmy harus mengikuti dulu seminar member premium dari One Network. Barulah setelah itu, Kimmy mencari waktu yang tepat untuk bisa menjalankan misi yang diperintahkan oleh Jay. Un attimo, aspetta, fermo. Grazie. Torni in ufficio. Andiamo. D'accordo. Sepanjang perjalanan, Kimmy terus memegang pulpen pemberian Jay tadi. Karena pulpen tadi selain bisa jadi kamera, tapi bisa jadi alat penyadap suara juga. Dan membiarkan Jay terus memantau apapun obrolan Pak Jin. Dan tanpa Pak Jin tahu kalau ia sedang dimata-matai oleh polisi. Pak Jin lalu mengajak Kimmy ke tempat persembunyiannya, sebuah rumah mewah di pinggiran kota, dengan berbagai fasilitas istimewa yang tak pernah sekalipun dibayangkan oleh Kimmy. Jay terus memantaunya melalui pulpen yang ada di saku Kimmy. Dan di sanalah untuk pertama kalinya Jay melihat buku pencatatan milik Pak Jin. Satu bukti terakhir yang Jay butuhkan untuk meringkus Pak Jin. Disinilah Jay akhirnya sadar, Pak Jin bukanlah lawan yang polos dan mudah ditangkap. Karena Pak Jin kini sudah berhasil mencium kalau di timnya sekarang ada pengkhianat yang akan membocorkan informasi pada kepolisian. Bahkan Pak Jin tak akan segan untuk mengubur siapapun orang yang berani berkhianat dengannya. Dengan terbata-bata dan ketakutan, Kimmy bilang kalau ia akan membantu Pak Jin mencari siapa yang jadi pengkhianat di antara mereka. Walau sudah diperingatkan untuk tidak berulah, Kimmy tetap saja nekat dan masih terus berkontak dengan Yogi terkait uang investasi mereka. Mereka yang tadinya cuma ingin mengambil uang 50 miliar saja, tiba-tiba mulai tergoda untuk mengambil lebih setelah melihat isi rekening Pak Jin lebih dari 20 triliun. Yang sudah pasti membuat Kimmy yakin
kalau ia dan Yogi akan jadi kaya raya setelah membawa kabur uang Pak Jin. Pronto? Sono io. Dan disinilah Kimi akhirnya sadar kalau selama ini ia terus dipantau oleh Jay dari seberang gedungnya. Jay sengaja manggil Kimi untuk melancarkan misi utama mereka, yaitu mengambil buku pencatatan Pak Jin. Jay tak peduli seberapa berbahayanya saat Kimi ke sana. Tapi Kimi bisa melakukannya saat Pak Jin seminar lagi besok jam 9 pagi. Setelah sekian lama diam, Kimi akhirnya marah pada Jay. Ia merasa diperbudak dan dipaksa melakukan apa saja, bahkan tanpa Jay memikirkan apa resikonya untuk Kimi. Jay tetap saja tak peduli. Baginya yang terpenting adalah mendapatkan buktinya secepat mungkin dan segera meringkus Pak Jin. Kimi lagi-lagi terjebak dan tidak punya pilihan lain setelah mendapat tekanan yang bertubi-tubi dari aparat seperti Jay. Jay segera memulai operasinya. Ia terus membuntuti Kimi hingga tempat persembunyian Pak Jin kemarin. Dan di waktu yang bersamaan, Jay juga meminta anak buahnya untuk menyerbu server One Network yang di sana ada Yogi yang sedang mengurusnya. Tapi sebuah kejutan tiba-tiba datang. Sono io. Il traditore. Dengan penuh ketakutan, Kimi minta maaf pada Pak Jin. Namun ia juga sudah punya solusi lain agar Pak Jin tetap bisa kabur dengan selamat dan tidak meninggalkan satu jejak pun. Pertama, dengan cara memalsukan buku pencatatan. Dan kedua, meledakkan ruang server di tempat Yogi. Tapi sebentar, Pak Jin ternyata punya kejutan lain. Ia sudah tahu semua kebohongan Kimi dengan bukti ia menabrakkan mobilnya waktu itu. Dan jika saja Kimi tidak datang pagi ini, mungkin Pak Jin segera menghabisinya. Tak ada lagi yang bisa Kimi lakukan selain menebus kesalahannya. Jadi ia akan memancing Jay dan tim polisinya dengan buku palsunya. Dan Pak Jin bisa segera kabur dengan aman. Tapi ternyata Kimi tak pernah mengganti isinya. Buku pencatatan yang asli tetap ia bawa. Ia tetap berniat menyerahkannya pada Jay. Lalu mengambil uang 50 miliar mereka kembali. Demi mengamankan bukti, Yogi minta Kimi untuk memfoto bukunya. Dan saat Kimi merasa semuanya sudah aman, di sanalah anak buah Pak Jin beraksi. Saat Jay ingin menolong Kimi, tiba-tiba ia diserang dan terjadilah adu pukul yang berjalan sangat sengit. Namun sekeras apapun Jay mencoba menang, anak buah Pak Jin masih terlalu kuat. Hingga akhirnya ia berhasil membawa Kimi pergi dan meninggalkan Jay sendirian. Fermati, bastardo! Fermati! Jay lalu menghubungi Gema dan memberitahu apa yang terjadi. Tapi Gema masih ragu kalau buku catatan yang dibawa Kimi adalah palsu. Merasa apa yang Gema ucapkan masuk akal, Jay segera mengerahkan timnya untuk mengejar dan mencari di mana mobil Kimi sekarang. Dan saat mobilnya sudah ketemu, tak ada satupun bukti yang bisa Jay kantongi. Ia justru hanya mendapati kalau kini tubuh Kimi sudah dipenuhi dengan luka dan membuatnya harus segera mendapatkan perawatan yang intensif. Di waktu yang bersamaan, angka nasabah One Network semakin bertambah. Berhasil melakukan penipuan di seluruh Korea, kini waktunya bagi Pak Ji dan Christy untuk segera kabur jauh-jauh dari sini. Tentu saja dengan seluruh uangnya dan tidak menyisakan sepeser pun untuk diambil oleh Yogi seperti rencana awalnya dengan Kimi. Yogi yang tahu kini markasnya tak lagi aman dari polisi, lalu memilih untuk segera kabur dan bersembunyi. Di tengah kelengahan para aparat, anak buah Pak Jin pun segera bergerak dengan cepat. Jay kini berhasil masuk ke tempat persembunyian Pak Jin, dan akhirnya ia tahu kalau buku yang Kimi bawa memang benar-benar asli. Tapi ya semuanya tidak ada gunanya, karena kini Pak Jin dan Christy sudah berhasil kabur menaiki kapal dan membawa segala bukti yang sudah aman di tangannya. Segala kekacauan yang terjadi ini membuat Jay harus menerima imbasnya.
Ia membuat kepolisian Korea harus menanggung malu karena membuat kegaduhan dan tetap tidak bisa menangkapnya. Pak Tora lalu minta J untuk tak perlu masuk kerja dulu, karena ia harus menerima hukuman atas segala tindak gegabahnya. 6 bulan sudah berlalu. Tubuh Kimi memang sudah membaik, walau harus masih menanggung lukanya pada hari itu. Tak hanya itu juga, Kimi juga berkali-kali didatangi oleh debt collector yang menagih hutang-hutang Kimi yang sudah menunggak selama ini. Tapi ternyata Kimi tak mudah putus asa. Ia tetap yakin akan membayar hutangnya, tapi ia minta waktu terlebih dahulu. Kaburnya Pak Jin tentu membuat seluruh nasabah One Network merana dan minta pertanggungjawaban dari kuasa hukumnya. Kimi yang juga jadi salah satu nasabahnya juga menuntut uang-uangnya bisa dikembalikan. Uang-uang itu untuk bisa menyambung hidupnya lagi. Hati Kimi juga merasa tak tega saat melihat korban One Network seakan kehilangan asa untuk melanjutkan hidup. Banyak dari mereka menaruh semua uangnya pada One Network dan berharap mendapat keuntungan. Dari situlah Kimi mulai berniat untuk mengembalikan semua uang investasi itu dan membalaskan dendamnya pada Pak Jin atas semua yang telah Pak Jin lakukan. Sayangnya saat Kimi di sana, ia justru mendapat salam olahraga dari korban penipuan yang lain. Karena mereka sudah tahu kalau Kimi dulunya adalah anak buah Pak Jin. Tak mendapatkan perlindungan dan tak mendapat balasan yang setimpal. Itulah yang Kimi rasakan saat ia terus berada di pihak J. Dan J ternyata juga belum selesai dengan urusan Pak Jin. Kebetulan saat mereka di sana, sebuah billboard di seberang jalan memberitahu kalau Pak Jin telah berpulang dengan istrinya karena sebuah ledakan di kapal. Tapi trik murahan seperti ini sudah pasti tak akan bisa menipu Kimi maupun J. J lalu mengundang Kimi ke rumahnya. Ia menunjukkan kalau ia benar-benar serius untuk meringkus Pak Jin. Bahkan selama diskorsing, J meneliti kemana saja Pak Jin akan pergi. Kabur kemana saja bersama siapa di sana dan penipuan macam apa lagi yang akan mereka lakukan. Tak lama kemudian, Gemma tiba-tiba datang membawa surat putusan pengadilan. Kematian Pak Jin dan Christy sekaligus menjadi penutup dalam penyidikan kasus One Network. Datangnya Gemma juga sekaligus memberi kabar kalau kini J dipaksa cuti selama 6 bulan tanpa gaji sepeser pun. Tapi justru itu menjadi titik terang bagi J untuk terus mengejar Pak Jin. Ciao. Brutto bastardo. Setelah sekian lama tak berjumpa, akhirnya Kimi tahu kalau Yogi masih selamat. Yogi diselamatkan oleh J dan para polisi yang lain. Tapi untuk sekarang, Kimi dan Yogi tak bisa lama-lama melepas rindunya. Karena mereka harus fokus pada misi yang J berikan, untuk segera mencari di mana Pak Jin sekarang dan penipuan macam apa lagi yang ia lakukan. J juga sudah mengantongi semua nama dan rekening para korban penipuan One Network. Total kerugiannya persis seperti yang J duga, 33,8 triliun. Uang-uang itu sudah ditransfer ke luar negeri sebanyak 22 triliun. Dan sisanya masih ada di Korea. Dan inilah waktunya bagi duet hacker jenius dalam misi balas dendamnya melawan mantan bosnya dulu, Pak Jin. Misi balas dendam melawan mafia seperti Pak Jin tentu tak bisa jika hanya dengan menghack saja. Jadi Kimi menyusun sebuah rencana jenius. Ia akan memulai penipuan baru dengan teknik yang lama. Semuanya ia lakukan hanya demi mengembalikan uang para korban Pak Jin. Dan misinya akan dimulai dari kuasa hukumnya, Pak Sugiono. Kimi tahu kalau Pak Sugiono sekarang sedang sibuk mengurus pencucian uang dari proyek terbaru dari Pak Jin, yang sedang kabur ke Filipina membangun perusahaan sumbangan non-profit dan berniat menipu presidennya untuk membuat tata kota ramah lingkungan di Manila. Dan mereka setidaknya membutuhkan uang bersih sebesar 76 triliun rupiah hanya dalam tempo sebulan. Sayangnya, Nyonya Sin yang biasa melakukan pencucian uang di Korea tak mau menemui Pak Sugi.
Cara pertama yang mereka lakukan adalah menjadikan Gemma sebagai pancingan untuk Pak Sugi. Dengan wajah cantiknya dan rayuan-rayuannya, Gemma berhasil menegakkan Surotonya Pak Sugi dan membuat Gemma nyaris diajak adu penalti di hari pertama mereka berkencan. Namun berkat kecerdikannya dalam berkelit, Gemma justru mengirimkan sebuah kado untuk Pak Sugi. Pot bunga dengan alat penyadap suara di dalamnya. Semua ia lakukan agar mereka bisa terus mendengarkan segala obrolan yang Pak Sugi lakukan, baik itu dengan nasabahnya ataupun dengan Pak Jin. Masuk ke dalam rencana kedua. Kali ini giliran Kimi yang datang ke Pak Sugi. Ia berakting seakan-akan hidupnya sangat menderita dan siap melakukan apa saja asal semua hutangnya bisa terbayarkan. Namun rencana itu hanyalah pancingan agar Pak Jin dan Kristi tahu kalau Kimi masih hidup. Kristi pun tertarik untuk kembali memperkerjakan Kimi dan membantu dalam pencucian uang mereka. Sayangnya tawaran itu ditolak oleh Pak Jin. Ia tak ingin memungut sampah yang sudah ia buang. Walau nampak belum ada hasilnya, mereka tetap lanjut ke rencana berikutnya, yaitu merubah identitas J dan mengganti dengan seorang pencuci uang internasional yang bernama Peter. Sulitnya Pak Sugi untuk menemui Nyonya Shin tentu menjadi celah yang besar untuk masuknya J alias Peter sebagai penyelamat. Dan untuk urusan memperkenalkan J pada Pak Sugi, tentu itu mudah saja dengan bantuan Gemma. Pak Sugi akhirnya masuk dalam perangkap. Ia menelpon Kristi dan Pak Jin untuk beralih menggunakan jasa Peter saja dibanding Nyonya Shin. Karena Pak Jin juga butuh uangnya cepat. Jadi, dia pun menerima ide dari Pak Sugi. Tapi rencana mereka tentu tidak akan sepolos itu. Kimi benar-benar mendatangkan Peter yang asli. Gunanya adalah untuk mengulik informasi. Jadi apapun yang ditanyakan Pak Sugi pada J, yang sebenarnya menjawabnya adalah Peter yang asli. Walau bisnis Pak Jin di Filipina nampak lancar, tapi ketentuan untuk mencari dananya dalam sebulan cukup membuat kepala Pak Jin seakan mau pecah. Dan membuat ia tak lagi perhatian dengan istrinya. Kristi juga mulai marah atas keserakan Pak Jin. Ia lalu bertanya pada bodyguardnya, "Kalau aku dan Pak Jin sedang tenggelam, siapa yang akan diselamatkan lebih dulu?" Pertanyaan yang akhirnya tak dibalas dengan sepatah kata pun. Kali ini, mulailah mereka masuk dalam proses pencucian uangnya. J minta bantuan pada Nyonya Shin. Sebenarnya, J hanya memutarkan uang Pak Jin saja. Nyonya Shin juga tahu itu. Ia sengaja tak menemui Pak Sugi karena ia tahu kalau bisnis mereka terlalu kotor dan merugikan banyak orang. J kesana juga bersama Kimi yang menemaninya dalam bertransaksi. Kimi kaget kenapa bisnis cuci uang bisa secepat ini. Le ho stabilite io e spetta a me farle rispettare. Ma ora sembri stare meglio. Setelah berhasil bertransaksi dengan Nyonya Shin, kali ini J langsung bertransaksi dengan Pak Sugi. Di balik teleponnya juga sudah ada Pak Jin dan Kristi. Selain memberikan gaya cuci uangnya yang J lakukan, J juga menawari satu ide baru. Pak Jin bisa membual pada Presiden Filipina untuk membuat sebuah kanal laut yang pasti akan menambah pemasukan negara. Ide yang pada akhirnya diterima oleh Presiden Filipina dan membuat kerjasama ini nilainya semakin berkembang. Kristi tiba-tiba menghubunginya lagi. Tanpa basa-basi, Kristi minta Kimi untuk datang ke Filipina dan menemuinya. Tanpa memberitahu harus apa di sana dan kerja macam apa yang Kristi tawarkan. Kini Kimi dalam posisi yang bimbang. Apakah ia harus menerima tawaran dari Kristi atau tidak? Tak lama setelah itu, giliran J yang ditelepon oleh Pak Sugi untuk segera memulai bisnis cuci uangnya. Tapi J tak akan pernah memulainya jika belum bertemu langsung dengan kliennya. Pak Sugi lalu mengabari Pak Jin untuk menerima tawaran itu. Asalkan J yang harus ke Filipina dan bukan dia yang ke Korea. J merasa senang karena Pak Jin akhirnya masuk dalam perangkap juga. Tapi Pak Tora sebenarnya ingin mencegah J berangkat. Namun karena J keras kepala dan yakin semuanya akan baik-baik saja, Pak Tora pun hanya berpesan untuk minta bantuan saja pada polisi Filipina jika memang terjadi apa-apa. Sesampainya di Manila, J dan Kimi segera menyusun rencana apa saja yang akan mereka lakukan selama di Filipina.
Namun Jay sebenarnya tak tahu kalau Kimi sudah memiliki rencana lain untuk bertemu dengan Christy. Sesuai perjanjian, mereka berdua akan bertemu jam 12 malam. Christy langsung bilang kalau ia kini benci dengan Pak Jin dan ingin berkhianat darinya. Namun semuanya tak bisa tiba-tiba. Butuh orang untuk menghabisi bisnis Pak Jin. Dan Kimi adalah orang yang tepat untuk tugas ini. Kimi tak langsung menerima tawaran ini. Kimi minta buku pencatatan milik Pak Jin dulu sebagai jaminannya. Tanpa pikir panjang, Christy langsung menerimanya. Dan ia ingin segera menghabisi bisnis Pak Jin setelah ini juga. Akhirnya, tibalah hari di mana Jay dan Pak Jin akan bertemu. Tapi sudah lama Jay menunggu, Pak Jin tak datang-datang. Dan justru memberi kabar kalau lokasinya harus pindah karena keadaan yang mendesak. Mau tak mau, Jay akhirnya menurutinya dan segera pindah tempat. Saat Kimi dan kepolisian lokal terus mengikuti GPS di HP Jay, ternyata HP Jay sudah dibuang di tengah jalan oleh anak buah Pak Jin. Tapi di waktu yang bersamaan, Kimi juga harus bertemu dengan Christy untuk mengambil buku pencatatan milik Pak Jin. Kimi akhirnya memilih jalan untuk tetap menemui Christy. Di sana, Christy tiba-tiba juga membuang HP Kimi. Dan disinilah Kimi yakin kalau ia sudah salah mengambil langkah. Di tempat lain, Gemma kembali menyamar untuk menggoda Pak Sugi. Kedatangannya ke sana hanya menunggu waktu yang tepat untuk meringkusnya saja. Tapi sepertinya akan butuh waktu sedikit yang agak lama bagi Gemma melakukannya. Karena Jay justru disekap oleh Pak Jin. Dengan alasan keamanan, Pak Jin sengaja bertransaksi di tempat ini. Walau tahu kalau bukan itu alasannya, tapi Jay tetap melanjutkan rencananya dan segera memulai pencucian uangnya. Trasferisci il miliardo della signora Shin sul conto di Ecco Manila. Eccolo qui. Dan saat semua uangnya selesai ditransfer, Gemma akhirnya beraksi untuk meringkus Pak Sugi. Masuk rencana berikutnya. Jay lalu mengirim semua uangnya pada Pak Jin dan membuat semua saldo Jay ada 72 triliun rupiah lebih dan tinggal ditransfer saja. Namun saat merasa urusannya sudah selesai, tiba-tiba Christy dan Kimi datang. Benar kalau ada yang tak beres, Kimi berniat untuk memulai rencana daruratnya. Tapi belum sampai ia melakukannya, tiba-tiba Pak Jin menelpon anak buahnya. Pak Jin lalu bertanya, apakah anak buahnya sudah memutuskan siapa yang akan diselamatkan jika ia dan Christy tenggelam bersama. Anak buah Pak Jin segera minta Kimi untuk keluar. Sementara Jay diberi beberapa fotonya dengan Kimi saat bertemu Nyonya Shin. Pak Jin rela mengeluarkan uang ratusan juta hanya untuk mendapatkan bukti ini. Merasa sudah dikadali oleh Jay dan Kimi, tentu ada harga yang harus Jay dan Kimi bayar. Jay berkali-kali nyaris ditembaki oleh anak buah Pak Jin. Dengan ancaman itu, Jay diminta untuk segera mentransfer uang-uang itu ke rekening Pak Jin yang ada di Swiss sekarang juga. Trovati. Ti ammiro molto, lo sai. Pak Jin membawa Jay di hadapan Kimi. Dengan angkuhnya, Pak Jin membodohi Kimi yang justru memilih untuk bersama polisi dan mengkhianatinya. Kimi semakin terpojok. Di depan Jay, tiba-tiba buku pencatatan milik Pak Jin kembali muncul. Jadi Kimi ketahuan kalau dirinya sudah berkhianat. Melihat semuanya sudah berjalan mulus, Pak Jin berniat untuk segera pergi dari sana. Tapi apakah akan semudah itu? Tentu saja tidak. Karena Pak Jin sudah sepenuhnya masuk dalam perangkap. Kimi yang membelot hanyalah sebuah rencana agar Kimi dibawa ke tempat persembunyian Pak Jin. Foto-foto yang tadi juga merupakan sesuatu yang disengaja. Dan puncaknya, laptop Pak Jin berhasil dihack oleh Kimi saat di mobil tadi. Dengan skillnya, Kimi berhasil membajak laptopnya di bawah tekanan dan dalam tempo 6 detik saja. Dan Kimi berhasil menyikat rekening berisi 68 triliun milik Pak Jin. Che succede? Ma che...
Jay kali ini dimasukkan ke mobil yang sama dengan Pak Jin. Namun semua itu tak membuat Kimi gentar. Sekalipun ia berkali-kali diancam akan dihabisi Pak Jin, dagu Kimi tetap saja tegap dan menertawakan segala kebodohan Pak Jin. Kimi berani seperti ini karena ia tahu kalau Pak Jin takkan menghabisi dirinya. Karena jika Pak Jin berani melakukannya, maka uang 68 triliun miliknya akan hilang dan tidak ada seorang pun yang bisa membukanya. Dan akhirnya bala bantuan pun datang. Inseguimento in corso lungo il fiume Passig. Si richiedono rinforzi. Pak Jin masih terus mencoba untuk kabur. Tapi apalah daya, segerombolan polisi Filipina telah mengurungnya di tengah. Dan inilah momen yang selama ini ditunggu-tunggu oleh Jay. Ia akhirnya berhasil menangkap Pak Jin Hyung Pil, membawanya kembali ke Korea dan menjatuhinya dengan hukuman paling berat. Dan ini juga sekaligus menjadi kemenangan untuk Jay. Ia berhasil membuktikan pada Pak Tora kalau semua yang ia lakukan tak hanya sekedar gegabah semata. Namun, ada satu lagi kemenangan yang bisa Kimi rasakan. Dan kemenangan itu adalah saat Kimi bisa mengembalikan semua uang penipuan One Network. Tak hanya pada dirinya sendiri atau pada keluarga dekatnya saja. Karena Kimi juga mengembalikan uang-uang itu pada seluruh rakyat Korea. Kimi berhasil menyelamatkan hidup banyak orang. Harapan mereka yang tadinya telah sirna, kali ini bisa kembali lagi. Mereka bisa menata hidup mereka sekali lagi dan bisa lebih bijak dalam menginvestasikan uangnya. Untuk apa menjadi pintar bila tidak digunakan untuk menolong atau membantu orang lain? Dan kira-kira begitulah kata Lek Bagong setelah menonton film ini. Karena sejatinya, orang yang paling berguna adalah orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain. Begitu juga dengan apa yang dilakukan Kimi. Ia sadar ia pernah berbuat kesalahan. Maka dari itu ia kembali untuk membantu mereka yang pernah ia rugikan dengan sistem yang sudah ia buat. Ya namanya juga manusia kan, bikin kesalahan adalah hal yang wajar. Karena tak ada manusia yang sempurna. Semuanya pernah berbuat salah. Minta maaflah pada orang yang kau rugikan. Maafkanlah dirimu sendiri. Dan jadilah versi terbaik dari dirimu yang sekarang. Saya Gogo dan sekitar tim Pusrempek Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like, komentar, mensubscribe, dan juga yang sudah memencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini, sudah membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Ya sekali lagi dari saya pribadi dan tim, terima kasih buat kalian semua. Dan sebagai penutup saya pengen bilang ke kalian, kalau kalian lagi ada banyak masalah dan itu berat banget, ya tenang, gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin. Jadi sekarang, tarik napas. Buang, tengah kopinya ambil korengnya dan sebatin aja dulu.